Kalau memang kalau saya pribadi sih pertama juga pernah ditentang dari keluarga. Cuman saya mikirkan saya udah besar, hidup tuh kita harus pilih sendiri. Jalan hidup itu nggak ada yang bisa ngatur. Jadi kita harus berani tentuin langkah apa yang harus kita ambil. Makanya saya nekat, tapi bukan berarti bodoh gitu. Jadi sebelum saya pindah ke muslim itu saya cari tahu dulu juga kebenarannya gimana, terus kelanjutannya. Ya, pokoknya tentang apa yang mau kita tuju lah, kita cari tahu dulu aja. Kalau memang udah mantap ya sudah, lakukan. Halangan apapun, mau tantangan orang tua atau dari siapapun, lama-lama kan pasti lulu juga. Contohnya orang tua saya juga udah ikhlas sekarang. Sukses. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Yang mau masuk Islam. Untuk itu dari MCJ Mu'alaf Center Yogyakarta akan memastikan bahwa saudara kita yang masuk Islam ini betul-betul nanti bisa menjadi muslim yang sejati, ya, muslim yang istiqomah, muslim yang betul-betul diselamatkan Allah dari keadaan yang sebelumnya menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah SWT, bergabung dengan kita, bersaudara dunia dan akhirat. Untuk selanjutnya kami aturkan kepada tim MCJ. Siap, sama. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah telah mengumpulkan kita pada pagi hari ini di masjid yang semoga penuh berkah ini dalam rangka menjadi saksi bagi saudara-saudara kita untuk menjadi saudara baru bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan diri, kami dari Mu'alaf Center Yogyakarta alhamdulillah bisa hadir di tempat ini. Saya Pak Uzi yang kebetulan bertugas pada pagi hari ini untuk menuntut teman-teman semua untuk menjadi saudara kita. Nah, pada hari ini kita akan sebelumnya mungkin akan saya sampaikan beberapa persyaratan yang perlu dilaksanakan untuk masuk ke dalam agama Islam. Yang pertama adalah, yang jelas adalah niat yang tulus, tidak ada paksaan. Kemudian nanti kita akan bimbing, akan membaca beberapa pernyataan, kemudian nanti kita akan bimbing mengucap 2 kalimat syahadat untuk secara legal berpindah dari agama terdahulu kepada agama yang sekarang. Berarti hari ini ada berapa orang? 1 aja. Oh, oke. Kita langsung saja, boleh ke situ ya. Mas Jansen, mungkin boleh diisi dulu namanya. Jadi prosesi pertama adalah pengisian formulir. Di sini disebutkan nama, kemudian tempat tanggal lahir, alamat dan seterusnya. Kemudian nanti setelah mengisi formulir kita akan Mas Jansen akan membaca surat pernyataannya. Kemudian nanti terkait prosesi syahadat kita akan bimbing bersama-sama. Setelah itu ada prosesi penandatanganan formulir, dan kemudian yang menjadi catatan bahwa sertifikat atau surat pernyataan ini akan diserahkan kepada Mas Jansen nanti setelah Mas Jansen bisa lulus ujiannya. Nah, ujiannya adalah apa? Ujiannya adalah bisa sholat, bisa wudhu dengan baik. Nah, itu saja sudah cukup insya Allah. Baik. Sekarang hari Ahad tanggal 12 Februari.
Rajab. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebelum kita mengucap prosesi syahadat, Mas Jansen, Petrus Jansen Kimanda sudah yakin dengan keputusannya? Sudah yakin lahir dan batin. Siap. Oke. Tidak ada yang memaksa, tidak ada ancaman dan seterusnya? Tidak ada sama sekali. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita jadi saksi ya bersama-sama. Selanjutnya silahkan Mas Jansen membaca mulai dari surat Bismillah, kemudian surat pernyataan, dan sampai dengan mengucap 2 kalimat syahadat. Untuk syahadatnya nanti kita akan bimbing. Berarti dari ini identitasnya disebutin juga? Nama saja boleh. Oh, nama saja ya? Sama agama terdahulu. Dari ini ya Pak, surat pernyataan. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Nama saya Petrus Jansen Kimanda. Dengan maaf, sebelumnya agama saya terdahulu adalah Kristen. Dengan penuh kesadaran dan niat tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini, Ahad tanggal 12 Februari 2023, saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Kristen. Dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oke. Boleh ikuti saya? Bismillah. Asyhadu alla ilaha. Ulangi. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Oke, kita ulangi biar lebih jelas lagi. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, ini adalah 2 kalimat yang ringan di lisan namun berat dalam pengamalan. Dengan 2 kalimat ini, alhamdulillah Mas Jansen sudah secara resmi memeluk agama Islam. Monggo, boleh dibaca selanjutnya. Sampai sini. Berikut pernyataan saya. Selanjutnya saya menyatakan sanggup, patuh, dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Mas Jansen, kepada para saksi yang sudah hadir pada pagi hari ini. Mas Jansen, ini adalah sebuah prosesi yang singkat, tidak ada 5 menit. Namun ini jadi penanda bahwa jenengan memulai sebuah lembaran baru. Kalau diibaratkan, ini adalah jenengan kemarin melihat sebuah sekolah dari luar, bermain-main di playgroundnya, melihat teman-teman bermain di dalamnya. Tidak ada paksaan, tidak ada paksaan siapapun untuk masuk ke sekolah tersebut. Dan sekarang Anda memutuskan untuk mendaftar, otomatis tugas siap menanti, kemudian belajar harus juga wajib. Namun di sisi lain Anda juga berhak untuk mendapatkan nilai-nilai yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin jenengan mungkin telah berbuat baik dalam agama terdahulu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Rahman, Maha Rahim. Kebaikan-kebaikan Anda terdahulu tercatat sampai sekarang. Namun di sisi lain, keburukan-keburukan jenengan yang masa lampau semuanya terhapus. Dan di sini, di ruangan ini, tidak ada orang yang lebih baik daripada Mas Jansen pada saat ini. Karena semua keburukannya telah terhapus dan kebaikan-kebaikannya yang telah
dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kita untuk selalu belajar dan belajar lagi, sehingga kita bisa semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya kita akan melakukan prosesi tanda tangan. Di sini kita akan meminta tanda tangan dari Mas Jansen, nanti akan tanda tangan di sini. Kemudian saksi dari, boleh salah satu dari Pak Purwoko. Kemudian nanti ini dari saya dan dari pengurus Mu'alaf Center. Kita buat rangkap dua, yang satu untuk arsip, ditanda tangan terlebih dahulu saja nih, datanya nanti. Oke. Nah, alhamdulillahirobbilalamin, ini sudah selesai prosesinya. Kemudian sebelumnya saya pengen ngobrol-ngobrol dulu sama Mas Jansen. Oke. Mas Jansen, kenapa tertarik Islam? Yang pertama itu saya orangnya netral, terus yang kedua teman-teman saya kebanyakan tuh muslim semua, dari tempat kerjaan ataupun teman main. Nah, dari pertama tertariknya itu dari pas di kerjaan, kan awalnya itu setiap hari Jumat itu kan ada Jumatan, jadi saya ikut Jumatan aja ke masjid itu sama teman-teman, ya kasarannya bolos kerja lah. Tapi lama-lama ada kayak hasrat gitu, jadi pengen tahu lebih lanjut. Cuman waktu itu nggak ada yang bimbing gitu. Terus perasaannya setelah mengucap 2 kalimat syahadat ini bagaimana? Ya jujur aja Pak, pertama grogi sih, cuman habis ngucapin itu ya tenang sih. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Nah, ini jadi PR buat kita bersama. Mas Petrus Jansen sudah bergabung dengan kita. Sekarang yang jadi tugas kita sebagai muslim, yang jadi senior-seniornya adalah untuk membimbing Mas Jansen bagaimana mulai dari wudu, bagaimana sholat dan seterusnya, sehingga Mas Jansen bisa melaksanakan seluruh perintah-perintah agama Islam secara kafah. Dan tugas Mas Jansen pertama hari ini adalah untuk mandi junub, karena salah satu syariatnya adalah setelah masuk ke dalam agama Islam adalah untuk mandi junub, kemudian nanti berwudu, kemudian nanti belajar sholat. Cara permudah belajar sholat adalah ikut sholat jamaah. Kenapa? Karena seluruh bacaan imam adalah jadi nilai pahala bagi makmum. Jadi misal Mas Jansen belum hafal, waduh, ketika rukuk baca apa ya, habis ini gerakannya apa ya, pokoknya ikut imam aja. Nanti insya Allah Mas Jansen akan perlahan-lahan bisa hafal, kemudian juga belajar sendiri terkait bacaan dan gerakannya. Kemudian dari Mu'alaf Center Yogyakarta kami juga memberikan kenang-kenangan untuk Mas Jansen. Pertama ada Al-Quran yang semoga bisa dipelajari. Kemudian ada Iqra juga untuk belajar metode belajar Al-Quran. Kemudian ada sarung dan juga buku panduan hijrah. Nah, ini adalah di sini insya Allah sudah lengkap. Nah, nanti Mas Jansen akan dibimbing mempelajari ini
Ini lengkap mulai dari siapa itu Allah, kemudian rukun iman, siapa saja yang harus kita imani, bagaimana cara ibadah, bagaimana wudhu, bagaimana mandi besar, bagaimana sholat, zikir, dan seterusnya. Nanti insya Allah perlahan-lahan, pelan-pelan, tidak perlu terburu-buru Mas Jansen pelajari. Ya semoga bisa jadi bekal Mas Jansen untuk masuk ke dalam Islam. Selanjutnya, oke, ada zakat mal, karena salah satu mustahik atau orang yang berhak untuk mendapatkan zakat mal adalah seorang mu'alaf. Gitu. Zakat mal itu zakat berbentuk uang. Gitu, okay. Ini selamat, semoga silahkan diterima, semoga berkah. Mau yang mau dokumentasikan boleh. Di tempat kerjaan yang sekarang pun kalau sholat ada yang bimbing. Alhamdulillah ya. Ada kayak semacam ustadz juga sih. Oke. Ya manajernya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah selesai prosesi syahadat untuk Mas Petrus Jansen Kim Manda. Semoga ini jadi wasilah bagi kita semua untuk senantiasa yang di luar Islam saja mau belajar Islam, apalagi kita yang sudah terlahir dari Islam, maka jadi PR kita supaya tidak salah, tidak kalah dalam berlomba-lomba dalam kebaikan. Amin. Monggo kita doakan, kita tegakkan tangan, kita tundukkan kepala, kita rendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menciptakan segala sesuatu, yang membolak-balikkan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati, Engkau yang memberikan petunjuk kepada umat-umat yang telah memberikan yang Engkau kehendaki, dan Engkau menyesatkan orang-orang yang Engkau kehendaki. Maka berikanlah petunjuk kepada kami. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, petunjuk yang telah Engkau berikan kepada kami, jangan sekali-kali Engkau palingkan kepada kami, ya Allah. Jangan sekali-kali Engkau berpaling dari kami, ya Allah. Tetapkanlah petunjuk ini kepada hati kami, hingga kami bisa menjemput ajal dalam kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Istiqomahkanlah kami dalam Islam, istiqomahkanlah kami dalam iman, istiqomahkanlah kami dalam ketaatan kepadamu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Amin Mas Jansen. Iya Pak. Ini awal semoga menjadi Islam yang kafah. Amin lah, mohon bimbingannya untuk semua. Menjalankan syariat segala macam, menguatkan agama Islam. Amin. Siap. Ya, masih banyak loh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami dari Takmir Masjid Raya Al-Mutakun Prambanan sangat berbahagia sekali dengan kehadiran MCZ yang membantu kami untuk mensyahadatkan saudara kami melayani masuk agama Islam terkait dengan fungsi masjid sebagai pusat layanan bagi umat. Maka ini menjadi bagian yang penting untuk syiar Islam di Prambanan, dan kami sangat menunggu atau terima kasih atas bantuan atau support dari MCZ. Semoga ini menjadi awal dari kegiatan dakwah yang berkaitan dengan kemudahan untuk masuk agama Islam melalui masjid di depan Candi Prambanan, Jalan Jogja Solo. Ini menjadi mu'alaf centernya Prambanan. Mudah-mudahan nanti kami menjadi bagian dari itu semua. Terima kasih. Semoga MCY selalu diberikan kekuatan oleh Allah SWT dan istiqomah di dalam menjalankan amanahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang beranggapan bahwasanya Jogja itu kota hidayah gitu ya. Banyak mu'alaf hadir datang dari Jogja. Tidak jarang juga kontribusi Mu'alaf Center Yogyakarta ini ikut turut andil dalam mensyahadatkan non-muslim untuk mendekap ukhuwah di agama Islam ini. Tetap solid teman-teman Mu'alaf Center Yogyakarta. Semoga kontribusinya menjadi jalan kebaikan, dan semoga kebaikannya Allah ganti nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bismillah.